tingkat kematangan politik umat Islam saya sangat prihatin karena gampang sekali digerakkan untuk melakukan langkah-langkah yang sedikit banyak menunjukkan bahwa masa Islam itu adalah masa yang gampang digerakkan. Nah, perang mentalitas inilah yang akan terjadi terus-menerus. Lebih baik menjadi agen bangsa lain daripada menjadi agen rakyat. Nah ini berat, problem ini berat gitu loh. Bisa dikatakan nggak sih Mas kalau negara kita ini dan media-media kita ini adalah sumber hoax? Sama juga dengan Kiai Ma'ruf, apakah beliau sadar? Saya lihat beliau ini cukup sadar. Waktu kampanye memang cukup ya saya lihat. Tapi sekarang faktanya kok kita harus banyak berdoa ini Bang Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber kita yaitu Mas Heri Haryanto Azumi. Nah, beliau ini adalah tokoh, yaitu Ketua Umum Forum Satu Bangsa. Ini tadi beritanya cepat viral Mas itu di media massa bahwa beliau ini merespon tentang pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Nah ini kan menarik. Ini kan isu pembakaran itu kan karena pro kontra lah dari RUU HIP yang dianggap bahwa RUU tersebut itu ada unsur komunis gitu. Ada tanda-tanda kebangkitan PKI lah seperti itu. Akhirnya yang buntutnya adalah PDIP ini diidentikan sebagai komunis gaya baru bagi mereka, bagi kelompok-kelompok tersebut. Nah kemudian Mas Heri mengcounter hal tersebut. Nah Mas Heri Haryanto Azumi ini adalah anak muda NU, Nahdlatul Ulama. Jadi beliau sebagai warga NU membela partai yang latar belakangnya adalah nasionalis. Nah ini kenapa sih Mas Heri itu membela PDIP seperti itu, lalu tidak berada di barisan orang-orang yang menentang RUU HIP tersebut? Iya, terima kasih. Manggilnya Mas atau Bung ya? Bung Adri aja ya. Bung Adri, host kita pada malam hari ini yang selalu datang dengan ide-ide kreatif. Saya belum dijelaskan apa maksudnya ceruk berpikir karena belum dijelaskan ya. Mungkin nanti sambil jalan dijelaskan. Tapi kurang lebih begini ya. Kalau kita bicara tentang peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama terkait dengan pembakaran bendera PDIP, itu bagi saya menyimpan sesuatu yang mungkin belum pernah terungkap secara publik. Orang hanya bicara masalah menentang potensi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Sementara di sisi yang lain melihat adanya potensi menguatnya paham khilafah yang anti keragaman dan anti NKRI. Kurang lebih begitu. Jadi khilafah dipertentangkan dengan komunisme. Dua isu yang dipegang oleh pihak-pihak yang berseberangan sebenarnya kan. Nah, dalam konteks pembakaran yang terjadi dalam 2 hari terakhir di depan gedung DPR waktu demonstrasi menolak kebangkitan komunis, demonstrasi menolak RUU HIP, saya melihat memang satu sisi adalah bahwa langkah melakukan pembakaran bendera PDIP itu suatu langkah yang tidak dapat dibenarkan, suatu perbuatan yang melanggar hukum sebenarnya. Kenapa? Karena emosi dan histeria publik itu dibawa oleh para konspirator untuk meyakini bahwa
antara PDIP dan PKI itu berada dalam satu barisan. PKI dianggap telah menyusupi PDIP, kurang lebih begitu cara pandang berpikirnya para konspirator atau kurang lebih orang-orang yang ada di lapangan. Makanya kemudian peristiwa ini menandai suatu tingkat kecerdasan politik, menandai tingkat pemahaman rakyat tentang politik di Indonesia. Nah, saya sangat prihatin terus terang. Kenapa? Karena isu komunisme ini terus dimunculkan. Secara hukum jelas telah dinyatakan bahwa Partai Komunis telah dibubarkan. Partai Komunis Indonesia telah dibubarkan melalui TAP MPRS nomor 26 tahun 1966. Yang mana setelah itu tidak dibenarkan apapun paham maupun simbol-simbol maupun bendera maupun alat-alat partai yang lain itu dikibarkan atau dimunculkan di depan publik, itu melanggar hukum sebenarnya. Nah, jadi dalam peristiwa tadi ada dua hukum yang dilanggar. Yang pertama adalah hukum membakar bendera partai politik, yang mana jelas bahwa partai politik adalah bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Dan yang kedua, mengibarkan bendera partai terlarang walaupun kemudian dibakar. Itu dua hal yang terpisah yang bertentangan. Nah, dalam konteks tadi saya sampaikan tingkat kematangan politik umat Islam, saya sangat prihatin karena gampang sekali digerakkan untuk melakukan langkah-langkah yang sedikit banyak menunjukkan bahwa massa Islam itu adalah massa yang gampang digerakkan tanpa memahami substansi dari masalah ini. Saya memahami bahwa terjadi konflik yang mendalam antara pandangan kelompok-kelompok Islam terhadap faham komunisme di Indonesia. Dulu kelompok-kelompok Islam memang terlibat dalam berbagai bentrokan atau konflik sejak mungkin tragedi Madiun ya. Tragedi Madiun menandai satu era baru, konflik terbuka antara rakyat dengan rakyat, antara rakyat dengan elit, katakanlah begitu. Mungkin militer ya kita sebut ya. Nah, peristiwa Madiun itu terjadi, kita tahu bahwa ada dua kekuatan rakyat yang selama ini kita tahu, yaitu gerakan rakyat yang berafiliasi ke kiri, yang waktu itu didominasi oleh namanya Pemuda Rakyat, yang berafiliasi dengan Partai Komunis, dan rakyat kanan katakanlah gitu yang dibahasakan oleh para mungkin penentu kebijakan, yaitu yang berorientasi kepada kekuatan Islam. Nah, yang kiri disebut dengan komunisme, yang kanan disebut dengan Islam kanan. Maka kemudian muncul dua pandangan bahwa ancaman terhadap NKRI adalah ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan ekstrem-ekstrem lainnya. Nah, dua pandangan ini menurut saya hari ini sudah semestinya mulai dirumuskan ulang ya, bahwa masih ada ancaman dalam skala tertentu. Memang iya, kita tidak bisa menafikan bahwa ada kelompok-kelompok yang memiliki mungkin dendam historis terhadap orang-orang yang mungkin telah dalam tanda kutip menghancurkan PKI, dan dendam dari kelompok-kelompok yang ingin tetap punya orientasi mendirikan suatu sistem pemerintahan Islam atau negara Islam. Nah, dua kelompok inilah yang sekarang dipertandingkan. Yang dipertandingkan. Oleh siapa yang mempertandingkan? Ya, kita akan lihat nanti dalam perkembangannya. Karena seolah-olah ini bertentangan antara kelompok pro khilafah yang menolak RUU HIP dengan kelompok yang ingin mendorong RUU HIP sebagai sebuah manifestasi dari gerakan anti radikalisme atau Islam kanan. Nah,
Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa jangan terprovokasi? Karena sebenarnya pendekatan yang ingin menabrakkan kanan dan kiri ini itu sudah tidak relevan dengan peta kita hari ini. Tidak relevan karena faktanya apa? Semua kelompok termasuk di NU hari ini itu meminta agar pembahasan RUU HIP ini ditunda karena berpotensi menimbulkan kerusuhan, berpotensi menimbulkan kekacauan politik yang tidak perlu. Nah, jadi memisahkan kanan dan kiri hari ini jelas tidak relevan. Menghadapkan Islam dan kanan dan kiri tidak relevan. Karena pada dasarnya semua kelompok yang tadi disebut kanan dan kiri sejatinya telah melakukan transformasi, telah terjadi perubahan-perubahan. Kiri dan kanan itu hanya istilah. Pada fakta lapangan kita tahu semua dulu pada era tragedi 65, seorang pakar antropologi yang bernama Clifford Geertz itu telah melakukan pemetaan antropologis terhadap masyarakat ya, yang namanya trikotomi itu, santri, priaya, abangan, sebagai sebuah prolog untuk menciptakan konflik-konflik. Nah, saya kira para pakar antropologi Indonesia juga harus mampu merumuskan ya, bagaimana sih modeling masyarakat secara antropologi, bagaimana melakukan klasifikasi masyarakat secara antropologi dan secara sosiologis, sehingga menemukan satu fondasi yang benar bagi pemetaan masyarakat kita. Nah, jangan sampai berulang terus-menerus dari waktu ke waktu isunya adalah anti komunisme, anti islamisme dan seterusnya. Yang mana itu semuanya menurut saya adalah masa lalu. Masa lalu yang bisa kita rekonsiliasikan. Karena itulah pendekatan kita sebenarnya adalah bagaimana kita menyembuhkan luka-luka lama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Sejak beberapa tragedi yang terjadi di Indonesia, mulai dari pemberontakan PKI Madiun yang kemudian menimbulkan pembelahan masyarakat, sampai 65 yang diklaim telah menelan begitu banyak korban, dan kemudian berbagai tragedi politik di era Orde Baru. Semua itu adalah bagian dari masa lalu yang menurut saya harus direkonsiliasikan. Kita tidak bisa fokus pada hanya ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Itu sudah waktunya diubah, waktunya disesuaikan dengan perkembangan baru dunia. Kalau kita mengatakan komunisme sebagai ancaman, faktanya di Cina komunisme telah melakukan perubahan besar. Orang menyebutnya dengan komunisme berkaki-kaki, bukan hanya 2 kaki lagi, tapi sudah 3 kaki, 4 kaki. Nah, artinya apa? Sudah ada penyesuaian. Dan sebaliknya, Islam yang dianggap sebagai ancaman itu justru adalah alat yang digunakan oleh Amerika selama Perang Dingin untuk menghantam komunisme. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah peta lama yang harus kita ubah. Sebagai sebuah bangsa yang besar yang memiliki keyakinan untuk menata negaranya sendiri, kita harus lebih mandiri dalam melakukan pemetaan seperti itu. Saya tidak mengkritik ya, tapi saya hanya ingin memberikan perspektif bahwa apa yang kita sebut sebagai ancaman dalam bentuk ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu sudah harus disesuaikan dengan perkembangan. Kita lebih baik memetakan ancaman itu berbasis kelompok. Kelompok mana sih yang mengancam negara kita? Karena kalau kita menyebutkan Islam sebagai ancaman bagi negara, kita akan menyamaratakan, kita akan melakukan politik gebiah uyah kalau orang Jawa bilang. Semua yang Islam yang cenderung formalis dianggap itu ancaman. Sama dengan orang-orang yang kritis itu langsung distigma sebagai kiri. Nah ini pendekatan yang harus dirubah, karena kenyataannya pemerintahan atau negara juga harus melakukan revisi-revisi. Pemerintah juga harus melakukan perbaikan-perbaikan, dan kritik apapun bentuknya dari manapun asalnya adalah sesuatu yang diperlukan untuk menata sebuah negara sehingga mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Karena kita adalah negara yang sedang berkembang, negara yang masih dalam proses menemukan model terbaik dari perjalanan historisnya.
Mungkin gitu, Pak Tri. Ya, Mas Heri. Ini menarik. Oh, perkenalan dulu ya. Jadi ini namanya ceruk berpikir. Jadi ini kerjasama antara dialektik.id dengan Forum Satu Bangsa. Jadi kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran lah yang bersifat geopolitik. Jadi kita lihat dari unsur geopolitik. Nah, tadi kan Mas Heri sudah banyak menyinggung ya, disebut dengan aktor-aktor segala macam itu. Nah, ini menariknya adalah yang pertama nih Mas, yang kelompok kanan kiri. Dalam artian kanan ini adalah kelompok Islam yang pro khilafah, formalitas Islam ya. Jadi bagaimana Islam itu dengan hukum Islam itu ditegakkan lah, syariat Islam itu ditegakkan masuk ke dalam konstitusi. Sedangkan kiri itu adalah kelompok-kelompok yang tadi itu komunisme, gerakan-gerakan rakyat itu kan, kritis-kritis itu. Nah, tadi Mas Heri mengatakan itu tidak relevan. Lalu tapi saat ini kembali lagi dimunculkan. Nah, sebenarnya Mas, yang perlu mungkin pemirsa dialektik tahu dan saya juga perlu tahu ya. Ini agendanya siapa sih Mas? Yang membuat sehingga kok selalu dimunculkan lagi setiap tahun, setiap tahun itu dimunculkan kembali. Ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Ini sebenarnya kepentingan siapa yang terus memunculkan isu ini gitu? Ya, begini ya, tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini kan negara yang sedang proses bertumbuh, yang sesuai harapan Pak Jokowi selaku presiden, bertumbuh menuju Indonesia emas. Indonesia emas adalah 100 tahun Indonesia maksudnya kan. Nah, dalam konteks Indonesia ya, saya ingin cerita. Indonesia ini adalah sebuah negara yang diberikan berbagai kelebihan dan potensi oleh Tuhan berupa satu keluasan dan posisi geografis yang luar biasa. Indonesia ini negara yang sangat luas yang berada di, kita tahu posisi strategis Indonesia di antara dua samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian di antara dua benua besar, namanya benua besar Eurasia. Eurasia itu adalah sebuah dataran terluas di dunia karena terbentang dari Vladivostok di timur Rusia sampai ke Madrid Spanyol. Ini luasnya sangat luas sekali, besarnya sekali. Jadi ada teori bahwa kalau dalam pandangan seorang ahli geopolitik dari Amerika yang kita kenal sebagai Zbigniew Brzezinski, dia mengatakan bahwa siapapun yang menguasai Eurasia, dataran Eurasia ini menguasai dunia. Makanya dia sebut the great prize is Eurasia. Hadiah terbesar bagi pemain geopolitik adalah Eurasia. Nah, satu sisi antara Eurasia dan Australia. Kita tahu Australia ini adalah the farthest outpost. Kalau dulu orang mengatakan bahwa Australia adalah pos terluar dari Imperium Inggris bersama dengan New Zealand ya, tapi Australia ada benuanya. Jadi Australia adalah outpost, pos terluar dari negara-negara penjajah Eropa waktu itu. Kita tahu sebenarnya Australia ini dihuni oleh orang-orang aborigin, orang-orang asli Australia, tapi kemudian didatangkan orang-orang para penjahat tahanan penjara orang-orang Inggris, dibuang ke Australia dan sekarang menjadi negara benua Australia ini, negara dan benua sekaligus. Nah, jadi kita bisa memaknai bahwa Indonesia terletak di antara outpost dari namanya Western Establishment, dari kemapanan Barat dan dataran Eurasia. Nah, kita tadi bisa bayangkan bahwa letak kita yang begitu strategis itu menjadi sangat dominan di dalam menentukan gerak maju dunia. Kita tahu sekarang orang sudah membahas the era atau the century of Pacific. Dunia sudah bergeser ke Pasifik. Dan ketika kita bicara Pasifik, semua tahu bahwa kunci dari Pasifik adalah Asia Tenggara. Dan kunci dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Kemarin telah saya sampaikan dalam diskusi dengan Komisi 1 dan Kementerian Pertahanan
bahwa Indonesia adalah the primus inter pares, yang utama di antara yang utama. Artinya dalam konteks ASEAN tidak ada ASEAN tanpa Indonesia. Jadi bisa kita katakan bahwa pertarungan di Pasifik ini akan ditentukan oleh positioning yang diambil oleh Indonesia. Akan pro siapa, akan kemana, akan punya orientasi politik apa, itu yang akan menentukan Indonesia. Nah, kita kembali ke Indonesia. Indonesia ini adalah satu komposisi dari berbagai etnis dan bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai identitas yang memang sudah ada sejak dulu kala. Jadi watak Nusantara ini kan watak keberagaman sebenarnya. Watak dasar dari Nusantara adalah kemampuan untuk menyerap dan menerima unsur-unsur apapun dalam satu bingkai. Itu yang disebut oleh Empu Tantular dalam Sutasoma sebagai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarva. Artinya dalam berbagai keberagaman dan perbedaan tadi tetap ada namanya kesatuan bangsa, kesatuan identitas, kesatuan tujuan. Nah, mungkin karena itu saya menyebut nama satu bangsa sebagai sebuah mandala. Kita menyadari bahwa kita ini beragam. Ini kalau kita maknai ya, kenapa saya mengambil lambang itu bentuknya bintang dengan 9 penjuru, dengan 8 penjuru mata angin dan 1 sentrum di tengah. Itu artinya adalah bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai kelompok yang beragam. Saya simbolkan dengan simbol 8, artinya itu puncak keberagaman. Nah, puncak keberagaman itu memunculkan satu teori sebenarnya. Kalau sekarang dalam kacamata antropologis dan sosiologis namanya teori complexity, the complexity theory. Suatu masyarakat semakin dia beragam, maka kemampuan untuk menjadi bangsa yang menyerap kekuatan lain itu semakin besar. Jadi semakin kita kompleks dengan keberagaman tadi, semakin kita bisa menerima perbedaan-perbedaan, maka potensi kita menjadi bangsa besar menjadi lebih besar. Nah, ini yang saya simbolkan dengan forum satu bangsa. Forum walaupun berbeda kita satu tujuan. Nah, kalau unsur kompleksiti tadi dipecah, maka otomatis potensi menjadi bangsa yang besar itu menjadi hilang. Nah, itulah yang dari dulu kala dilakukan oleh penjajah-penjajah dengan memunculkan konflik-konflik antar etnis. Kita tahu dulu Belanda dengan sengaja memunculkan bom waktu yang namanya politik kewarganegaraan. Ada orang Belanda, orang Eropa ya sebagai nomor 1, ada Timur Asing yang terdiri dari Cina dan Arab nomor 2, dan yang ketiga ada kelas pribumi yang nomor 3, Bumi Putra. Nah, itu adalah bom waktu kolonial yang ditanamkan di Indonesia. Selain politik etis, ya kan? Ada politik etis pada akhir masa kolonialisme yang mendidik para pangreh praja kaum Bumi Putra untuk masuk dalam sistem pendidikan modern Barat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial terhadap tenaga kerja, tenaga terdidik dari kalangan pribumi untuk menjadi pengisi struktur birokrasi kolonial. Itulah namanya politik etis. Nah, di dalam kacamata politik etis kolonial, tentunya yang ditanamkan ini kan bukan sekedar orang-orang pribumi terdidik, tapi juga di dalamnya adalah bom waktunya, yaitu bagaimana mereka terbelah. Dibelah-belah tadi. Pembelahan tadi adalah bagian yang inherent dari strategi kolonial Belanda. Nah, kenapa kemudian saya ingin mengatakan bahwa cara pandang kita di dalam melihat rakyat kita itu sedikit banyak masih dipengaruhi oleh politik kolonial. Itulah kenapa kemudian saya mengatakan bahwa menghadapi ancaman terhadap negara yang disebut sebagai ekstrem kanan dan ekstrem kiri tadi, itu adalah sisa-sisa kolonial. Kenapa? Karena rakyat adalah musuh.
ketika kita meletakkan identitas itu terhadap dua kelompok tadi, yang kanan kita stempel sebagai kelompok Islam yang anti pada keberagaman, dan kelompok kiri yang kita anggap sebagai kelompok komunis yang anti Tuhan, maka sebenarnya kita sudah terlibat dalam siklus abadi dari namanya konflik sosial politik di dalam negeri. Nah, karena itu langkah yang mungkin kami rekomendasikan adalah, pertama tentu adalah menyembuhkan luka-luka lama sejarah dalam bentuk pengakuan bahwa kita ini bermasalah, kita memiliki masalah di masa lalu. Pahit, getir, manis, saya kira itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang bisa move on lah, kalau kata anak sekarang, move on dari dendam-dendam sejarahnya. Saya kira itu harus ada kesadaran, pemahaman yang tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok, tapi juga yang lain. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengakuan terhadap masa lalu. Tidak ada perbaikan kalau kita tidak mengakui di mana kita salah, di mana kita lemah, di mana kita terperosok dalam lubang sejarah. Nah, setelah kita berhasil menyelesaikan luka-luka sejarah ini, kita akan lebih enteng, lebih ringan di dalam menata yang tadi saya sebut sebagai kompleksitas nasional Indonesia. Kita akan maju lebih jauh dan berpotensi untuk menjadi the global power. Ini yang ingin dicegah oleh negara-negara lain mungkin, atau kelompok-kelompok tertentu, adalah mencegah Indonesia menjadi global power dengan cara menanamkan konflik permanen di dalam negerinya. Dan konflik itu kalau para ahli strategi pasti tahu, yaitu mengadu domba potensi-potensi konflik yang ada di dalam negeri. Kalau di Indonesia siapa itu yang bisa bermain? Ya, saya tidak perlu sebut namanya, saya kira sebut kelompoknya ya. Saya kira kita tahu strateginya saja. Strateginya adalah mengadu domba potensi-potensi konflik yang ada di dalam. Potensi konflik itu ya pasti dalam bentuk agama, etnis, suku ya, segala macam, tingkat sosial, tingkat kehidupan sosial ya, kelas sosial kalau orang bilang, dan tentunya adalah kepentingan politik. Karena itu sekali lagi, kalau dulu Bung Karno mengatakan nation building, nation and character building ya, maka disitulah kita merasa itu masih relevan. Bagaimana kita membangun identitas sebagai satu bangsa, identitas dengan budaya nasional yang kita akui dan kita ambil dari berbagai puncak kebudayaan daerah yang ada, maka kita menjadi akan lebih besar. Jadi tidak ada lagi penindasan suatu kelompok atas kelompok yang lain. Tidak ada lagi terah tertentu yang bisa mendominasi politik Indonesia. Tidak ada lagi satu model politik yang mengedepankan feodalisme lagi. Tidak ada lagi kesempatan bagi kelompok yang sudah lebih besar untuk tidak memberikan ruang bagi yang lebih kecil. Karena itu saya melihat mantra baru bagi dunia baru adalah kemitraan. Kita tentunya tidak bisa mengatakan bahwa tidak perlu orang-orang kaya atau tidak perlu orang-orang bangsawan. Tetap perlu. Karena dalam konteks tertentu kebangsawanan itu adalah elit yang melindungi rakyatnya. Seperti yang kita akui bahwa elit itu adalah perwakilan dari rakyat. Dalam tradisi Jawa kan ada manunggaling kawula dan gustinya. Manunggalnya, bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Itu sebenarnya adalah filosofi yang sudah selesai di Jawa dengan proses yang lama ya tentunya. Ajaran-ajaran yang diakui di masyarakat adalah bersatunya pemimpin dengan rakyat. Nah, kita kembalikan ini, filosofi ini kita kembalikan. Karena itu Pak Jokowi saya lihat adalah pemimpin yang menghayati filosofi manunggaling kawula dan gusti ini. Di samping Gus Dur dan
yang lain-lain mungkin memahami, mempraktekkan dalam level masing-masing. Tetapi maksud saya adalah bahwa manunggaling kaula dan Gusti ini harus menjadi filosofi kepemimpinan nasional. Mungkin di Lemhanas, mungkin di mana-mana harus ditegaskan bahwa negara nasional yang bernama Indonesia ini adalah negara yang berbasis pada amanah rakyat, aspirasi rakyat. Itu mungkin Pak Tri. Ya menarik ya Mas Heri ya. Jadi sebenarnya konsep kiri kanan lalu trikotomi tadi itu santri priai abangan ini adalah kepentingan-kepentingan di luar Indonesia, kolonialisme gitu ya. Clifford Geertz dari yang memunculkan Islam masyarakat Jawa itu dengan tadi itu santri priai abangan. Kemudian juga kolonialisme dengan keluarga negaraan tadi itu kan, politik etis segala macam agar Indonesia ini tidak bersatu, satu bangsa itu. Artinya terpecah-pecah agar tidak menjadi negara yang maju ya atau menjadi pemain di global. Dan ini salah satu permainan mereka. Tadi kan Mas Edi tidak mau menjawab, berarti ada dong orang-orang di dalam Indonesia ini sebenarnya elit-elit kita ini yang pemikirannya itu kolonial, mewarisi kolonialisme. Artinya mereka ini ingin melanggengkan itu kiri kanan santri priai abangan itu. Mereka sengaja ingin munculkan kembali. Nah, itu yang pertama pertanyaan saya adalah apa benar ada elit-elit yang seperti itu? Yang kedua tadi masalah ini ya, masalah feodalisme, terus mungkin oligarki tadi kan bagaimana ada elit-elit, sebagian elit yang menguasai politik Indonesia. Tadi Mas Edi mengatakan kemitraan. Nah pertanyaannya, apa mau mereka? Sedangkan mereka sudah nyaman dengan feodalisme itu dan sudah nyaman dengan oligarki itu. Apakah mereka mau bermitra dengan orang-orang di menengah ke bawah itu untuk sama-sama diangkat itu? Apakah mereka mau? Sedangkan mereka sudah mungkin punya jaringan yang sudah menggurita. Itu tadi ya, saya tidak mengatakan kita menolak kebangsawanan, tidak menolak oligarki, tidak menolak apapun yang bentuknya pemusatan energi dan kekuatan, sepanjang itu adalah kepanjangan tangan aspirasi dari rakyat. Nah, kalau kemudian mereka memunculkan sendiri namanya zona kenyamanan mereka, mempertahankan secara terus-menerus, secara hereditary, secara keturunan berketurunan, maka saya khawatir di kemudian hari akan terjadi konflik yang keras. Saya kira tidak ada sistem yang bisa bertahan kecuali dengan keadilan. An-nizam al-adil itu akan bertahan. Tapi nizam yang zalim, nizam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dalam arti adalah pemenuhan hak-hak ya kepada masyarakat, maka akan menuju pada kehancuran. Nah, kemudian kita perlu bertanya, apa sih yang membuat Indonesia ini bertahan di tengah berbagai proses katakanlah penyerahan kedaulatan rakyat kepada yang tidak berhak, katakanlah begitu. Karena masih ada penyangga-penyangganya. Orang mungkin hanya menerima produk kenyamanannya, yaitu bertahannya negara, bertahannya masyarakat, bertahannya sistem. Tapi yang tidak kita tahu adalah bagaimana pengaruh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok tradisional yang masih hidup di dalam masyarakat. Seperti sekarang ini ya, krisis ekonomi ini sebenarnya situasi yang cukup berat bagi pemerintah karena harus bayar utang dalam jumlah yang sangat besar, sementara sumbernya cuma antara pinjam utang luar negeri, menerbitkan surat utang negara, atau memaksimalkan tadi saya bilang tadi para oligarki yang memiliki aset yang besar, memiliki uang yang besar untuk digunakan membeli surat utang negara tadi. Karena itu kemarin dalam beberapa status saya sampaikan bahwa hadapi krisis bersama-sama.
Kenapa? Kita tidak mungkin menghilangkan pandangan rakyat dari krisis ini. Jangan lagi rakyat ditipu dengan berbagai pandangan-pandangan tadi, berbagai situasi tadi, sehingga rakyat lupa dari masalahnya. Nah, rakyat harus tetap diberikan informasi yang benar supaya rakyat terlatih dari waktu ke waktu dengan semakin dewasa menjadi bagian dari problem solving. Nah, kalau kita bicara demokrasi itu kan kira-kira rakyat diberikan kesempatan untuk juga menyelesaikan masalah-masalah negaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan disinformasi kepada rakyat, maka dikhawatirkan rakyat justru akan menjadi beban dalam jangka panjang. Rakyat harus diberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi problem solver bagi negaranya. Nah, tadi saya katakan bahwa ada sistem yang menyangga sistem, subsistem yang menyangga sistem. Organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, terus kemudian gereja di masyarakat tertentu sampai organisasi keagamaan itu adalah penyangga bagi terjadinya stabilitas yang seringkali diabaikan oleh pemerintah atas nama bahwa kalau kelompok tersebut diberikan kesempatan maka akan menimbulkan ancaman terjadi perubahan yang membahayakan bagi pemegang kenyamanan lama, the old establishment. Nah, siapa old establishment? Tadi saya jelaskan di muka bahwa ada nalar postkolonial, elit tertentu yang masih bermimpi bahwa lebih baik di bawah jajahan orang daripada menjadi wakil dari rakyat sendiri. Nah, perang mentalitas inilah yang akan terjadi terus-menerus. Lebih baik menjadi agen bangsa lain daripada menjadi agen rakyat. Nah, ini berat, problem ini berat gitu loh. Nah, selama ini belum terselesaikan, makanya saya bilang bahwa kita harus menyelesaikan luka lama dengan rekonsiliasi. Menyelesaikan luka-luka lama sejarah dengan membangun dialog, keterbukaan. Tapi sisi lain kita juga harus membangun kesepakatan, konsensus nasional. Ini yang berat. Sampai hari ini kita belum berhasil membangun konsensus nasional apapun. Pasca Seminar Angkatan Darat yang berhasil membentuk Orde Baru itu. Reformasi muncul dalam bentuk ketergesa-gesaan sehingga berbanyak perundang-undangan, banyak produk perundangan yang sebenarnya terburu-buru dan tidak dalam posisi mapan gitu loh. Nah, karena itu kita harus bangun kembali konsensus nasional, terutama adalah tentang sistem ekonomi nasional. Sampai hari ini kita belum punya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi nasional. Ada orang mengatakan ekonomi Pancasila atau apapun namanya, tapi saya ingin mengatakan bahwa undang-undang sistem ekonomi nasional harus dibentuk, harus disusun supaya kita mempunyai roadmap yang benar-benar solid. Karena membangun sistem politik tanpa sistem ekonomi sama juga bohong. Jadi ingin saya katakan bahwa sistem politik Indonesia dan sistem ekonomi itu harus berjalan seiring. Itu nanti akan berkembang menjadi satu politik luar negeri. Akan kemana arah politik luar negeri ya akan kemana pula itu politik dalam negeri. Jadi saling terkait. Nah, selama kita belum memiliki satu pandangan yang solid tentang sistem ekonomi dan sistem politik, maka politik luar negeri kita juga akan setengah-setengah. Hanya berposisi sebagai politik pasif sebenarnya, politik sekedarnya, politik luar negeri yang ya sesuai dengan amanah undang-undang dasar ada memang politik bebas aktif, mewujudkan perdamaian dunia yang berdasar perdamaian abadi dengan keadilan sosial. Tapi menurut saya justru yang filosofi dasar tadi harus diwujudkan, sistem ekonomi nasional. Menarik juga ya Mas Heri. Tadi Mas Heri menyinggung masalah ekonomi nasional itu. Lalu masyarakat ini mengalami disinformasi lah, artinya hoax lah bahasanya begitu. Kita itu disibukkan dengan isu-isu tadi seperti pembakaran bendera, lalu disibukkan dengan isu-isu akan kebangkitan PKI, lalu dengan ya banyaklah HIP inilah. Kita disibukkan dengan hal-hal yang bersifat sebenarnya rakyat juga tidak mengerti juga apa itu ideologi Pancasila, atau bahkan belum tentu semua masyarakat kita ini membaca buku tentang Pancasila 1 Juni segala macam, itu juga belum tentu mengerti itu. Justru yang hajat masyarakat ini kan mereka seperti tidak terlalu peduli HIP ini bagaimana gitu, tapi lebih peduli adalah
ya ini besok makan apa, ekonomi kita bagaimana. Justru hal-hal yang substansial seperti itu ditutupi oleh negara, oleh media-media kita. Media lebih menginginkan kita ini sibuk dengan isu-isu yang tadi itu, perang antar geng, perang antara kiri dan kanan, sehingga kita lupa bahwa ekonomi kita ini sebetulnya krisis. Tadi dikatakan Mas Heri ada surat utang negara segala macamnya itu. Nah ini sebenarnya bisa dikatakan nggak sih Mas kalau negara kita ini dan media-media kita ini adalah sumber hoax yang memberikan disinformasi pada rakyat, padahal sehingga rakyat tidak tahu apa yang dibutuhkan ke depannya itu di negara ini itu. Begini, memang kalau kita bicara tentang rakyat lebih banyak mengkonsumsi informasi yang telah diolah oleh media-media mainstream, memang iya. Dan itu mengalihkan dari pandangan yang paling inti tadi, yaitu tentang ideologi ekonomi dan politik. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ideologi penting, karena ideologi adalah cara kita memandang masa depan, cara kita memandang diri kita dan tujuan kita kemana. Itu namanya ideologi. Nah, ideologi tentu memiliki implementasi di dalam apa? Di dalam ekonomi dan politik. Karena negara kan dibangun untuk melindungi anggota-anggota warganya kira-kira lebih. Kalau kita bangun dari teori konsensusnya Rousseau, maka jelas bahwa negara adalah konsensus antara warganya. Nah, kita belum pernah sampai tuntas mendetailkan implementasi dari amanah Undang-Undang Dasar kita. Jelas kita bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan kan, pasal 33 dan seterusnya. Maka kenapa Mas ada pertanyaan, kenapa dari kita merdeka sampai sekarang kita gagal membangun sistem ekonomi? Ya karena tidak ada yang tidak mau kita punya sistem ekonomi. Ada yang mau kita hanya ikut ekonomi yang didiktekan kepada kita. Oleh siapa ya? Kita tahu semualah. Kekuatan-kekuatan lama masih bercokol di dunia dan mereka tidak mau Indonesia memiliki kemampuan untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Karena itu kalau kita komit pada gagasan untuk menuju Indonesia emas, maka sebetulnya kita dari sekarang sudah harus betul-betul memiliki perencanaan yang matang terhadap cara-cara kita meraihnya. Nah, orang sering mengatakan Indonesia ini adalah negara dengan potensial growth yang sangat tinggi karena masih banyak sekali sektor-sektor yang belum terolah dengan baik. Kalau di negara-negara maju kan hampir semua sektor sudah diisi penuh. Nah, di Indonesia karena belum diisi penuh masih ada potensial growth yang cukup tinggi. Nah, karena itu potensial growth ini kan harus digali dengan benar. Bukan sekedar ada orang dari luar investor masuk berusaha di sini. Yang kita inginkan adalah juga rakyat Indonesia itu bisa tumbuh sebagai kelas-kelas entrepreneur, sebagai kelas-kelas industrialis, dan sebagai kelas-kelas yang betul-betul memiliki kekuatan di dalam negeri. Bukan sekedar kita punya investasi dari mana. Tetap nama investasi adalah ada entitas luar di situ. Saya tidak anti investasi, kita butuh investasi. Cina untuk maju seperti sekarang juga karena investasi kan. Tetapi pada level mana kemudian kita juga harus memberi kesempatan kepada kelas-kelas entrepreneur dan industrialis dalam negeri untuk tumbuh bersama gitu loh. Jangan sampai kemudian investasi itu mematikan justru potensi-potensi kita. Itu yang ingin saya katakan bahwa sistem ekonomi kita juga harus ditata dengan baik. Sejak perundang-undangan sampai implementasinya itu. Nah, kalau kemudian masalah apakah betul negara itu sumber hoax atau media-media sumber hoax? Begini, negara punya kewajiban melindungi warganya. Nah, justru negara harus, kalau saya tadi perspektif saya, negara harus meninggalkan pola-pola lama. Pemerintah harus meninggalkan pola-pola lama di dalam menutup kesadaran publik agar tidak berontak, agar tidak melawan ya.
Justru itu harus dirubah. Pola atau sistem manajemen negara modern adalah keterbukaan. Kalau perlu rakyat tahu detail day to day, negara saya ini sekarang sampai level mana sih, hutangnya berapa sih, kemudian potensi apa yang masih mungkin kita garap atau apa. Kita harus punya kemampuan untuk menampilkan data itu terbuka bagi rakyat kita sendiri. Jangan sampai yang tahu informasi tentang kekayaan alam kita justru orang-orang asing, orang-orang yang memiliki kapital besar. Kita pun juga harus sejak dini memberikan informasi kepada anak-anak didik kita di sekolah. Kita punya kapasitas sekian dalam pertambangan, di dalam kehutanan, di dalam kelautan. Jadi sejak dini anak-anak Indonesia sudah memilih, nanti saat saya dewasa saya akan bekerja di sektor apa. Nah, seringkali di pendidikan kita itu masih terpisah antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusianya. Jadi dalam jangka panjang saya minta ini dari sekarang kita sudah harus mengintegrasikan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Contoh di daerah-daerah kaya tambang nikel seperti di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sudah harus diperkuat para engineer lokal di bidang pertambangan untuk mengisi dan mengolah potensi tambang nikel yang ke depan akan semakin penting bagi dunia. Jangan sampai hanya jadi penonton. Ketegangan-ketegangan yang terjadi di bawah kan karena mata kita setiap hari melihat orang asing masuk. Tapi kemudian kita yang punya tanah ini seolah-olah menjadi tamu di negeri sendiri. Ini harus kita hindari. Jadi pemerintah punya kewajiban untuk mempercepat proses sinkronisasi sumber daya manusia setempat dengan sumber daya alamnya. Jadi kampus-kampus harus mulai mengakomodasi ini. Nah, kalau ini gagal ya saya tidak tahu ke depan kita tetap akan menjadi kuli of the Nazi, kuliah bangsa-bangsa lain, kata Bung Karno gitu loh. Jadi kenapa Bung Karno dulu mengantisipasi ini ya karena beliau melihat bahwa kalau kita gagal dalam melakukan proses percepatan pembangunan sumber daya manusia, kita akan kembali menjadi kulinya bangsa lain, menjadi terjajah lagi secara sistem yang baru gitu, dalam sistem yang baru ini gitu. Oke Mas. Nah tadi yang dikatakan bahwa ada bangsa-bangsa di luar kita lah, asing itu yang tidak ingin Indonesia suatu saat ini besar. Tadi dikatakan bahwa kita lebih banyak investasi, lalu kita menyingkirkan integritas antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sebenarnya presiden kita, wakil presiden Pak Joko Widodo sama Kiai Ma'ruf Amin ini sadar gak ada hal tersebut gitu? Atau sebenarnya beliau berdua ini sadar tapi pura-pura tidak tahu, atau sebenarnya tahu tapi belum tahu caranya gitu? Dalam beberapa pidato yang saya lihat dari Pak Jokowi ya, beliau cukup sadar. Seperti saat beliau marah-marah waktu melihat kita impor minyak dalam jumlah besar, dalam impor banyak hal lah, dalam ekspor juga begitu, kita hanya mengekspor barang mentah dan sebagainya. Pak Jokowi sangat sadar itu, dan kemudian apakah kemudian kesadaran itu sudah terjemahkan dengan baik di dalam policy dan sebagainya, kita sama-sama sedang melihat. Sama juga dengan Kiai Ma'ruf, apakah beliau sadar? Saya lihat beliau berdua ini cukup sadar. Waktu kampanye memang cukup ya saya lihat, tapi sekarang faktanya kok kita harus banyak berdoa ini Bang Andri, supaya kita juga mampu membantu beliau-beliau di dalam menjalankan misi Nawacita misalnya, atau menjalankan apa yang disampaikan Kiai Ma'ruf dengan arus baru Indonesia misalnya. Saya sangat optimis waktu itu ketika Pak Kiai Ma'ruf dengan arus baru dan Pak Jokowi dengan Nawacita Jilid 2. Wah, ini sesuatu kombinasi yang luar biasa. Apa yang tadi saya sebutkan di awal semuanya sudah terangkum dalam dua visi ini, visi arus baru dan visi Nawacita Jilid 2. Tetapi sekali lagi, namanya manajemen pemerintahan, manajemen negara pasti tidak mudah. Kenapa? Karena harus berhitung dengan aspek permodalan, investasi tadi ya, bicara kemudian beban-beban utang masa lalu, bicara macam-macam. Nah, di sini saya lihat memang Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf harus kompak.
Nah, ini yang saya belum cukup lihat ya, kekompakan itu. Mungkin perlu ada satu medium juga untuk meningkatkan kekompakan beliau. Kita tahu bahwa duit tunggal Pak Jokowi dan Kiai ini adalah duit tunggal yang ideal, karena mewarisi dan mewakili satu jenis kelompok masyarakat yang kita kembali ke pertama tadi adalah rakyat yang sebenarnya, yang marhen dan nahdliyin ini kan dua masyarakat tingkat bawah sebenarnya yang paling berkepentingan untuk naik kelas atau maju lah kira-kira gitu. Dan sisi lain juga mewarisi dua ideologi ya, ideologi nasionalisme dan Islamisme yang mestinya tidak terjebak ke dalam permainan kiri kanan tadi. Nah ini yang harus kita bantu, harus kita selalu dukung agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tadi. So far kita belum cukup melihat tingkat keberhasilan dari visi ini. Mungkin kepuasan masyarakat cukup tinggi ya, 67% terakhir kemarin. Tapi kan bukan hanya itu, kepuasan itu kan harus kita terjemahkan lebih dalam lagi dalam bentuk keberhasilan visi program pemerintah. Sedikit lagi Mas. Tadi masalah nawacita dan arus baru ekonomi itu ya. Ini sebenarnya kalau Mas Heri lihat itu ya, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ini sebenarnya tahu gak sih cara eksekusi visinya itu loh. Karena kan kalau kita lihat ya, apa menurut Mas Heri sudah terlihat itu eksekusinya, atau mungkin Mas Heri punya solusi lah untuk nih eksekusinya seperti inilah. Karena kalau saya lihat kan Kiai Ma'ruf Amin ini kan yang tadi tingkat kepuasannya kan di bawahnya Jokowi kan, masih 59% lah, sekitar segitulah ya, lebih sedikit lah. Sedangkan kepuasan terhadap presiden itu 60 tadi, 69 sekitar segitu. Nah ini kan karena mungkin itu kan tipis ya, sangat tipis ya, artinya hampir 50-50 lah kepuasan, yang puas dan tidak puas. Sebenarnya sudah terlihat belum eksekusinya? Karena kan Pak Kiai kan kita lihat kan perannya masih lebih terlihat seperti ketua MUI ya, lebih sering berfatwa begini, fikih Islam segala macam gitu. Sedangkan Pak Jokowi sudah mulai gerak tapi terkendala COVID-19 ini kan. Nah menurut Mas Heri, beliau berdua ini sebenarnya tahu nggak sih cara eksekusinya? Nah kalau seandainya Mas Heri mungkin punya solusi lah, eksekusi seperti ini loh gitu, biar siapa tahu bisa menjadi masukan. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu sebenarnya adalah pemimpin yang visioner ya. Saya tahu kalau Kiai Ma'ruf saya tahu persis karena saya sempat mendampingi beliau beberapa lama. Pak Jokowi juga sempat ketemu beberapa kali dan mendengar langsung dari beliau apa sih maunya beliau. Nah sebenarnya kan masalah implementasi ini juga tergantung pada pembantu-pembantunya, kepada para menterinya gitu kan, kepada aparat-aparat yang menjadi pembantu presiden. Itu harus betul-betul memahami visi itu, harus mampu menerjemahkannya. Dan ya namanya kalau zaman samurai ya, kalau gagal ya bunuh diri lah kira-kira kan gitu kan. Artinya harus ada tekad ya, ada komitmen terhadap visi dan misi dari presiden dan wakil presiden. Nah saya lihat ya, kok ini memang ya ada sedikit problematik ya. Saya sangat berharap dari awal bahwa Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini bisa berjalan seiring dengan baik sampai akhir periode gitu loh. Jangan sampai kemudian berbagai peristiwa akhir-akhir ini dengan misalnya konflik kanan kiri tadi itu kemudian juga membelah gitu loh. Kok saya lihat ada orang-orang yang berusaha membelah beliau berdua. Jangan sampai lah. Kanan, Jokowi kiri. Nah, ada juga begitu. Jangan sampai. Saya lihat beliau berdua ini sudah sangat betul posisinya menjadi representasi dari rakyat, representasi dari arus paling bawah dari rakyat Indonesia. Dan itulah seorang pemimpin dipilih ya untuk melayani bagian terbesar dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Saya sangat yakin sih sebenarnya, sepanjang kekompakan, sepanjang kemudian dukungan dari rakyat masih bagus, saya kira Pak Jokowi bisa jalan terus, bisa melanjutkan program-program nawacitanya, program-program
yang langsung bisa dinikmati oleh rakyat. Karena di era krisis seperti sekarang ini, memang yang paling dibutuhkan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya lebih mudah di era sekarang ini. Kenapa? Kita harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sambil saat yang sama kita melanjutkan program pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang lainnya. Nah, ini perlu memang manajer-manajer yang handal, pembantu-pembantu presiden yang betul-betul siap untuk melaksanakan tanpa harus sibuk dengan pencitraan masing-masing. Ini saya lihat banyak menteri yang lebih banyak pencitraan ya ketimbang kepada aspek pemenuhan tujuan dan implementasi dari program-program pemerintah yang prioritas terutama ya. Saya berharap pasca Covid ini Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf berhasil membangkitkan, mengaktifasi tim kerja yang lebih baik lagi. Kemarin kita masih melihat ada beberapa miskomunikasi, ada beberapa miskoordinasi. Nah sekarang pasca Covid saya berharap Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf bisa menata ulang, bisa memaksimalkan dan mengaktifasi suatu tim kerja yang siap mati lah untuk sampai akhir periode menjalankan amanah-amanah yang telah dinyatakan dalam visi dan misinya. Itu mungkin. Solusi yang Mas Heri tawarkan untuk ini biar eksekusinya seperti apa gitu kalau dari Mas Heri? Iya, kalau saya nanti bicara reshuffle kabinet dianggap saya mempengaruhi. Kan tidak. Saya hanya bicara masalah bahwa Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf dan tim kerjanya harus sinkron. Tidak terbelah oleh kepentingan-kepentingan lain. Artinya menteri itu jangan terbawa kepentingan luar ya, selain visi-visi presiden. Iya, menteri adalah pembantu presiden, bukan pembantu partai ya. Menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Jadi loyalitasnya tegak lurus kepada presiden dan wakil presiden selaku pemegang amanah rakyat melalui pemilu yang diterima dan berjalan secara jujur dan adil. Kurang lebih itu. Jadi harapan saya ya, ini harapan aja karena memang saya dalam posisi hanya berharap dan mungkin memberikan masukan-masukan bahwa sekali lagi kita harus mempercepat proses legislasi undang-undang sistem perekonomian nasional dalam bentuk apapun, mungkin dalam bahasa yang berbeda boleh, tapi substansinya adalah bagaimana kita membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan amanah konstitusi, dan itulah yang akan menjadi harga diri kita sebenarnya. Kita tidak anti konglomerasi, tidak anti orang kaya, tidak anti investasi, semua dibuka lebar-lebar, tapi tetap harus ada namanya keberpihakan dasar kita, yaitu kepada rakyat. Rakyat itu siapa ya? Rakyat kecil ya, rakyat besar. Nah, semua harus kita sinkronisasi, karena tidak ada pertumbuhan tanpa investasi, tidak ada pertumbuhan tanpa pemberdayaan. Jadi saya menggunakan pendekatan pertumbuhan berbasis pada investasi dan pemberdayaan. Kalau kita hanya mengandalkan pada investasi, maka yang untung adalah orang-orang yang punya modal. Kalau kita bicara pemberdayaan, maka yang untung juga adalah masyarakat. Saya sangat berharap tumbuhnya para entrepreneur baru, kaum industrialis baru di Indonesia yang muncul dari kalangan warga negara Indonesia, dari bangsa Indonesia. Oke, ini terakhir ya Mas ya, pertanyaan terakhir. Ini kaitannya dengan geopolitik global. Tadi kan kita udah bahas kiri kanan, lalu bagaimana, ya tadi ada agenda itu ya, kita baru sadar itu bahwa Pak Kiai Ma'ruf Amin ini diidentikan dengan kelompok kanan, lalu Pak Jokowi dengan kelompok kiri ya. Nah, ingin dibentur-benturkan itu, artinya kelompok Islam dan kelompok PDIP dan nasionalis lainnya gitu. Itu ingin dibenturkan. Nah, ini kan kaitannya ntar kalau dalam geopolitik ini kan konflik Laut Cina Selatan. Konflik ya, Laut Cina Selatan ini tentang Amerika dan Cina. Ini akan diarahkan nanti ke sana, akan arahkan ke investasi asing kan. Artinya pertarungan antara Amerika dan Cina. Ini sebenarnya pandangan Mas Heri ini seperti apa ini tentang perang dagang antara Amerika dan Cina ini? Namanya perang dagang. Namanya dagang itu kan harus saling menguntungkan kan. Tidak ada perdagangan kalau tidak ada saling menguntungkan. Jadi kalau ada perang dagang antara Amerika dan Cina itu pasti sebenarnya masalah deal-dealannya belum selesai. Nah, kan begitu kan. Bagi untungnya belum selesai. Mungkin masih ada bagi rugi tapi belum bagi untung.
Nah, karena itu saya mengatakan kita jangan terjebak pada perang dagang. Kalau bisa kita memanfaatkan perang dagang itu untuk kepentingan dalam negeri kita. Nah, saya yakin dalam waktu dekat mereka juga akan mencapai titik-titik kompromi di dalam masalah dagang ini, karena tidak mungkin terlalu lama tidak berdagang. Sebuah bangsa yang hidup dari perdagangan, dengan tidak adanya perdagangan pasti akan mengalami kolaps, mengalami decline. Nah, Cina sejak awal sudah menegaskan dirinya sebagai bangsa pedagang, menjual hasil-hasil industrinya kemana-mana ke seluruh dunia. Dan Amerika hari ini juga sudah sangat tergantung pada produk Cina. Memang ada dorongan dari beberapa kelompok nasionalis, ultranasionalis Amerika untuk menolak barang yang made in China masuk ke Amerika. Tapi tidak mungkin, dalam industri sekarang ini, industri dunia itu saling terkoneksi, saling menjadi satu bagian, satu sistem supply chain yang besar. Jadi sebagian barang diproduk di Cina, sebagian di Amerika, dan nanti di assembly di mana gitu kan. Ini saling terkait masalahnya kan. Nah, jadi perang dagang ini menurut saya adalah salah satu titik atau cara mereka untuk menemukan titik kompromi. Nah, sekarang terbukti teknologi 5G-nya juga belum bisa diaplikasikan kan. Masih ada keberatan-keberatan dari penolak-penolak dari negara-negara lain di luar Cina. Artinya tetap dunia ini akan terbentuk, akan tersusun melalui kesepakatan, melalui kompromi-kompromi. Nah, di mana Indonesia berdiri pada saat nanti kesepakatan itu terbangun gitu loh. Karena itu dalam konteks regional partnership, the comprehensive partnership yang baru-baru kemarin disusun antara negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan, termasuk India, walaupun India terakhir belum mau ya, tapi ke depan arahnya mau. Itu akan menjadi blok tersendiri, blok besar yang luar biasa. Jadi kalau blok ini selesai, Regional Comprehensive Economic Partnership ini selesai, maka sebenarnya Asia ini akan menjadi suatu center of trade yang paling besar di dunia. Dan ini akan menjadi center of growth, menjadi engine of growth ekonomi dunia. Jadi kalau kita kenal Amerika sebagai military power terbesar di dunia, maka Asia ini akan menjadi the center of economic growth yang akan menyelamatkan dunia ke depan. Karena tidak ada pembangunan tanpa pertumbuhan. Jadi akan saling terkait. Nah, Indonesia justru memiliki peluang untuk menjadi penentu. Nah, ini mungkin sebagian belum menyadari ya, mungkin karena masih sibuk dengan Islam kanan, Islam kiri, ya segala macam pertarungan ideologi yang sia-sia menurut saya ya, karena hanya dipakai untuk sebagai kayu bakar agar Indonesia tidak segera menyadari potensi besarnya, tidak segera menyadari bahwa Indonesia menjadi global power, dan akhirnya ketinggalan dan terserap bangsa-bangsa lain yang lebih siap. Ingat bahwa ketika Indonesia tercerai-berai, tercapek-capek, maka yang akan memainkan ya orang negara-negara lain yang lebih siap secara capital, lebih siap secara sistem, dan tentunya lebih siap untuk terkoneksi dengan sistem dunia, sistem global. Luar biasa, dari kompromi-kompromi ini agak kita kerucutkan ya. Jadi kemungkinan ada kompromi, jadi kita tidak usah takut ya dengan konflik Laut Selatan, perang dagang ini tidak terlalu usah kita pikirkan, karena itu adalah masih ada kompromi. Nah, yang menarik ini ada sebuah buku ya. Di situ diungkap bahwa Donald Trump mendapatkan bantuan dana kampanye itu dari Xi Jinping, dari Cina, presiden Cina. Nah, ini kan menarik, ini lagi perang tapi bantuan kampanye gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya rekayasa, apa sebenarnya kita sengaja dibilang seolah-olah mereka konflik, atau sebenarnya mereka itu dari dulu itu sudah temenan, gimana? Kita bicara masalah persekutuan ya, persekutuan antar kekuatan politik di dunia. Kita pernah cerita dulu bahwa naiknya Cina itu disponsori diantaranya oleh Amerika.
Ketika itu dunia komunis dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika punya kepentingan untuk, atau blok Barat itu punya kepentingan untuk memisahkan atau menghancurkan komunisme dengan cara memisahkan Uni Soviet dengan Cina. Maka dibikinlah perjanjian secara diam-diam dengan Tiongkok, dan Tiongkok kemudian memisahkan diri secara perlahan dari Uni Soviet. Nah, jadilah kemudian Uni Soviet sendiri terpecah dengan pertama adalah runtuhnya tembok Berlin. Setelah sebelumnya ada program Glasnost and Perestroika-nya Mikhail Gorbachev waktu itu. Nah, jadi proses keruntuhan komunisme itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sudah disiapkan langkah-langkahnya. Dan saat Uni Soviet bubar, Cina muncul naik sebagai the new partner of Amerika. Sehingga tidak heran kemudian kalau kemudian Bill Clinton juga waktu itu disponsori oleh Tiongkok melalui salah seorang pengusaha Indonesia kalau salah ya. Nah, ya pernah ada berita itu kan, ada bantuan dari pengusaha Indonesia kepada Bill Clinton untuk menang. Satu media yang itu ya. Ya ada itu waktu. Yang kata istri kanan itu. Ya itu kan. Nah, jadi ini sesuatu yang sebenarnya kita harus lihat dengan jeli. Jangan sampai bangsa Indonesia ini tertarik ke dalam lubang, terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Kita harus belajar dari sejarah. Kalau kata teman-teman Marhain, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Kalau kata para kiai itu jas hijau. Jangan sekali melupakan jasa ulama. Nah, karena itu tadi. Jadi ini adalah kekuatan besar kita ya. Kita harus selalu berpegang pada sejarah, berpegang pada rakyat. Seperti Pak Jokowi kemarin bilang bahwa rakyat adalah cakrawala kita, kata Bu Mega juga. Seluruh pandangan politik saya harus berbasis pada pandangan rakyat, berbasis pada keinginan rakyat, berbasis pada upaya untuk menjalankan amanah rakyat. Saya kira itu sudah sangat betul antara Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf dan para elit lain untuk semakin solid, semakin tidak terbelah oleh berbagai tarikan-tarikan ideologis tadi. Jangan sampai tergoda untuk membelah diri bahkan. Karena ya sudah, ini formasi yang paling ideal sebenarnya udah. Jalani aja. Semua berjalan dengan koridor masing-masing, sesuai tugas masing-masing, dan pada gilirannya akan menjadi kekuatan yang sangat kuat ke depan. Terima kasih Mas Heri. Kita akhiri saja. Ya, sudah luar biasa ini ilmunya. Ibarat kata nih, tubuh manusia ini daging semua ini. Banyak masukan-masukan, wawasan-wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe Dialektik TV. Dan juga kita akan lanjut dengan podcast-podcast berikutnya ya, antara dialektik.id dan Forum Satu Bangsa. Dengan judul Ceruk Berpikir. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.